Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Amalia dengan nomor NIM 25108040133. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tugas mini riset yang berjudul Implementasi Nilai Ihsan dalam Al-Quran terhadap Etika dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Langsung saja untuk masuk ke dalam pembahasan bab pertama, yaitu latar belakang. Pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial dalam lembaga keuangan syariah, pemerintah, perusahaan swasta, maupun organisasi sosial. Dalam konteks Islam, salah satu nilai yang sangat mendasar adalah nilai ihsan, yaitu sikap berbuat kebaikan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Implementasi nilai ihsan menjadi semakin penting karena tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa misi moral dan spiritual untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Maka, diperlukan Al-Quran dapat diimplementasikan secara konkret dalam etika dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terutama pada lembaga yang berlandaskan prinsip Islam. Pada rumusan masalah kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai 1. Bagaimana konsep nilai ihsan dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana konsep etika dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan implementasinya. Yang keempat, bagaimana pandangan Islam terhadap akuntabilitas. Dan yang kelima adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi nilai ihsan dalam pengelolaan keuangan. Adapun tujuan dari mini riset saya ini adalah yang pertama untuk menjelaskan konsep nilai ihsan dalam Al-Quran, yang kedua mendeskripsikan konsep etika dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang ketiga mengetahui prinsip akuntabilitas dan implementasinya, yang keempat mengetahui pandangan Islam terhadap akuntabilitas, dan yang kelima, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai ihsan dalam pengelolaan keuangan syariah. Adapun manfaat dari mini riset ini adalah yaitu yang pertama, menjadikan acuan lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki sistem akuntabilitas internal. Yang kedua, memperbaiki pandangan nilai agar pengelolaan keuangan berperilaku jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Yang keempat, menambah wawasan tentang pentingnya ihsan dalam etika dan akuntabilitas keuangan. Pada bab kedua kali ini yaitu mencakup kajian teori. Kajian teori yang saya ambil yaitu yang pertama ada konsep nilai ihsan dalam Al-Quran, yang kedua etika pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam, yang ketiga, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan yang keempat, faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai ihsan. Masuk ke dalam bab ketiga. Dalam bab ketiga ini, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai sumber literatur sebagai data utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, tetapi memanfaatkan dokumen, artikel ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber tertulis lainnya untuk menganalisis suatu fenomena. Pada bab keempat, yaitu masuk ke dalam pembahasan. Pada pembahasan kali ini, yaitu yang A, konsep nilai ihsan dalam Al-Quran. Yang pertama, ihsan kepada Allah berarti menjalankan beribadah dengan kesempurnaan, keikhlasan, kesadaran penuh akan pengawasan Allah atau mukharabah. Dalil Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan hadis Jibril yaitu yang berisi ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ihsan kepada Allah mencakup jujur dalam mengerjakan pencatatan hingga laporan keuangan karena yakin Allah melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Untuk yang kedua yaitu ihsan kepada manusia. Dalam hubungan sosial berarti berbuat baik, bersikap lembut, adil, dan tidak menyakiti siapapun. Dalil Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90 dan Quran Surat Al-Mutmainnah ayat 8. Ihsan kepada manusia mencakup berbuat baik kepada orang tua, tetangga, yatim, fakir, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Memberi lebih dari sekedar kewajiban, empati, dan kasih sayang. Untuk nilai ihsan yang ketiga, yaitu ihsan dalam pekerjaan, berarti mengerjakan setiap tugas dengan ikhnas atau ketelitian, kesempurnaan.
jujur, dan bertanggung jawab. Dalil Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ihsan dalam pekerjaan mencakup bekerja profesional dan tidak asal-asalan, jujur dan transparan, menghindari kesalahan yang disengaja, kecurangan, penipuan, ataupun memberikan layanan yang terbaik. Masuk kepada pembahasan yang B, yaitu konsep etika dalam akuntabilitas dan pengelolaan keuangan menurut perspektif Islam. Yang pertama, konsep etika. Dalam Islam, etika atau akhlak merupakan fondasi seluruh aktivitas manusia, termasuk pengelolaan keuangan. Etika keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis, tetapi juga pada integritas spiritual dan moral, yaitu yang pertama berbasis pada takwa dan kejujuran atau sidik. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, amanah, dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu perintah berkata benar. Dan hadisnya yaitu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Nomor 2 yaitu konsep akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kepada Allah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu Allah akan menghisap semua perbuatan termasuk pengelolaan harta. Yang selanjutnya, akuntabilitas kepada manusia. Islam mendorong prinsip transparansi, keterbukaan, dan pelaporan keuangan yang jujur. Selanjutnya yaitu prinsip muhasabah atau audit diri dari kelembagaan. Selanjutnya, kewajiban pencatatan dan dokumen. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, perintah menulis transaksi hutang dengan lengkap dan menghadirkan saksi. Selanjutnya, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, janganlah kamu berbuat zalim dan jangan kamu menzalimi. Pada bagian C, yaitu prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan syariah dan implementasinya. Pada prinsip ini yaitu terdapat prinsip yang pertama, kejujuran atau as-sidik. Kejujuran adalah elemen mendasar dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Implementasinya yaitu penjelasan surat dan ketentuan transaksi, yaitu menjelaskan dengan rinci semua syarat dan ketentuan transaksi, termasuk metode pembayaran, jadwal pengiriman, dan garansi atau jaminan yang mungkin ada. Kejelasan ini memastikan kedua belah pihak memahami dan menyetujui semua aspek transaksi, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab. Amanah adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan antara berbagai pihak dalam transaksi keuangan. Al-Quran banyak membahas tentang amanah, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Implementasi dari amanah yaitu pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu melaksanakan semua hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ini termasuk membayar hutang tepat waktu, memberikan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, dan memenuhi semua ketentuan kontrak. Untuk prinsip yang ketiga yaitu keadilan atau al-adl. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak secara tepat dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dengan cara yang benar dan seimbang. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat. Salah satunya ayat yang sering dikutip adalah surat An-Nisa ayat 58. Implementasi dari keadilan yaitu penghindaran praktik yang tidak adil, yaitu menghindari praktik-praktik yang tidak adil seperti riba, yaitu bunga yang berlebihan, penipuan, dan eksploitasi. Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Pada prinsip yang keempat yaitu transparansi atau al-syafafiyah. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Al-Quran menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Salah satunya yaitu ayat yang sering dikutip, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Implementasi dari transparansi sendiri yaitu adalah penghindaran praktik manipulatif, yaitu transparansi berarti menghindari segala bentuk praktik manipulatif seperti penyembunyian informasi penting.
D. Pandangan Islam terhadap akuntabilitas. Dalam ajaran Islam, akuntabilitas memiliki akar dalam konsep tanggung jawab kepada Allah Ta'ala atau vertikal dan kepada sesama manusia horizontal. Prinsip-prinsip akuntabilitas ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya pada aspek atau bidang ekonomi keuangan. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang tanggung jawab sebagai akar dalam akuntabilitas. Di antaranya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala atau dari kebajikan yang diusahakan, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas usaha dan tindakannya. Untuk yang kedua dari Quran Surat An-Nahl ayat 93, Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Pada poin E kali ini yaitu faktor pendukung dan penghambat implementasi. Faktor pendukung yang pertama yaitu keselarasan dengan prinsip muqasid al-syariah, yang kedua dukungan regulasi dan standar syariah, yang ketiga permintaan pasar atau kepercayaan nasabah, yang keempat landasan teologis dan etika kuat, yang kelima sistem pengendalian dan tata kelola yang baik. Adapun faktor penghambat yaitu yang pertama pemahaman nilai yang belum merata, yang kedua tekanan profit dan praktik komersial, yang ketiga kesenjangan regulasi dan interpretasi syariah, yang keempat kultur organisasi dan insentif yang kurang mendukung, untuk yang kelima kelemahan tata kelola dan kontrol internal. Masuk kepada bab kelima yaitu penutup. Dari paparan mini riset yang sudah saya sampaikan bisa ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai ihsan mendorong setiap pengelolaan keuangan untuk bersikap amanah, transparansi, adil, serta menjauhi segala bentuk manipulasi dan kecurangan. Nilai ini juga menuntut pengelolaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga kepercayaan dan memastikan seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai prinsip syariah. Dalam aspek akuntabilitas, ihsan memperkuat kesadaran internal bahwa setiap aktivitas keuangan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Hal ini menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mini riset yang saya angkat, yaitu mengenai implementasi nilai ihsan dalam Al-Quran terhadap etika dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Apabila dalam saya menyampaikan materi terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.